Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mas Eko. Masih di channel saya Jejak Digital. Pada kesempatan pagi hari ini saya sudah berada di Art Center Purworejo. Ya, lokasinya di pusat kota Purworejo atau lebih tepatnya di sebelah utara alun-alun Purworejo. Ya, nanti kita akan keliling-keliling teman-teman. Nanti kita akan dipandu sama mbak-mbak cantik ya. Namanya Mbak Sima. Beliau adalah guiding di sini atau pemandu untuk di Art Center. Oke, teman-teman, tanpa menunggu lama-lama lagi, di samping saya sudah ada Mbak Sima ya. Nanti bisa memperkenalkan diri sendiri ya. Ya, selamat pagi Mbak Sima. Selamat pagi, Mas. Siapa? Mas Eko. Oh, Mas Eko. Oke, Iya. selamat pagi Mas Eko dan teman-teman semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Sima. Saya di sini guide ya, guide pemandu di Art Center Purworejo tepatnya. Dan salam kenal. Dan mari kita setelah ini akan langsung aja masuk ke Art Center Purworejo. Siap. Oke, lanjut teman-teman. Kita terdiri dari 3 bagian ya Mas ya. Iya. Art Center itu ada zona seni budaya, ada zona pertunjukan, sama zona periodik. Nah, jadi kami jelaskan dulu. Iya. Art Center itu salah satu destinasi Purworejo, destinasi pariwisata Purworejo yang ada di tengah kota Purworejo. Iya. Ya, Purworejo itu kan nggak cuma ada alam ya, ada alam, terus ada alamnya itu ada pantai, ada pegunungan, oke, juga, ya ada macam-macam ya. Iya. Maka dari itu pemerintah Purworejo itu berambisi di tengah kota Purworejo itu kita membangun sebuah tempat konsep yang namanya Art Center Purworejo, Mas. Nah, di dalamnya itu diharapkan teman-teman nanti yang berkunjung ke Art Center Purworejo itu bisa bernostalgia terkait heritage yang ada di Purworejo, kesenian yang ada di Purworejo, terus ada anti periodik, dan untuk selain itu Art Center Purworejo juga memberikan tempat, memberikan wadah untuk teman-teman komunitas khususnya untuk bisa memunculkan barang-barang mereka, misalkan motor ataupun instalasi seni rupa dan lain sebagainya. Nah, itu Mas. Iya, iya, iya. Oke. Berarti untuk sampai saat sekarang ini mungkin bisa dijelaskan Mbak, Art Center ini diresmikan tanggal berapa ya Mbak? Oke, jadi Art Center Purworejo diresmikan tanggal 4 Agustus 2023 lalu, Mas. Ya, terus juga selain itu kami juga persiapan kurang lebih 1 tahun yang lalu kita juga udah mempersiapkan Art Center sedemikian rupa dan hasilnya nanti kita bisa lihat. Oke, Gitu. siap Mbak. Ya. Nanti kita sambil jalan sambil panjenengan memberikan informasi sekiranya seperti ini misalnya kan ini foto-foto Purworejo tempo dulu ini ya Mbak. Iya. Jadi tadi saya udah menjelaskan kalau di Art Center itu ada 3 bagian ya Mas ya. Iya. Zona pertama ada zona seni budaya. Nah, di zona seni budaya itu yang pertama kali di sini kita kan sudah memasuki zona heritage. Jadi di sini adalah foto-foto bangunan-bangunan lama yang ada di Purworejo dan mungkin sampai sekarang masih ada. Iya. Gitu. Jadi kita juga mengharapkan teman-teman yang masuk ke sini itu bisa tahu, oh ternyata Purworejo zaman dulu bersejarah sekali. Dan diharapkan juga barang-barang atau peninggalan-peninggalan zaman dulu, bangunan-bangunan zaman dulu masih dilestarikan dan dipelihara gitu. Iya, itu tujuan, salah satu tujuan dari channel kami seperti itu Mbak, nguri-uri, Iya, nguri-uri betul. kebudayaan, Iya. biar tidak lekang oleh waktu, jadi Iya. biar terus sambung menyambung sampai anak cucu nantinya Betul, ke depan iya. gitu. Ya. Oh iya, ini Mbak Sima, ini kita masih dalam zona seni budaya ya. Iya. Ini saya sangat interest, penasaran nih dengan bentuk sepeda yang ada di samping kita ini. Mbak Sima bisa menjelaskan sejarah singkatnya ada sepeda seperti ini? Ya, jadi di Art Center itu nggak cuma ada foto-foto heritage ya Mas ya. Kita juga
ada zona untuk transportasi jadul yang pernah ada di Purworejo atau bahkan juga bisa membuat kita bernostalgia ke zaman dulu. Nah, salah satunya adalah sepeda ini, namanya sepeda penny farthing. Ya, sepeda ini itu terkenal di tahun 1870-an, 1880-an. Nah, sepeda ini sebenarnya itu diawali dari di Prancis sana, Mas. Oh, berasal dari negara Prancis ya? Dari negara Prancis dan masuk ke Indonesia itu digunakan oleh orang-orang Belanda. Nah, kenapa sih kok sepedanya bisa besar gini rodanya? Itu untuk kecepatannya bisa lebih cepat daripada sepeda-sepeda yang lainnya. Nah, ya kemudian dilanjutkan juga udah masuk ke Indonesia nih. Mungkin juga zaman sekarang udah nggak ada nih ya sepeda ini. Kemungkinan juga dulu saya pernah lihat di Purworejo itu juga ada komunitas terkait sepeda penny farthing, bahkan ada yang lebih tinggi rodanya dari ini. Cuma sekarang saya udah jarang lihat lagi, kemungkinan sudah tidak ada. Dan setelah itu dilanjutkan oleh sepeda-sepeda yang udah zaman sekarang kita sering lihat ya, ada sepeda ontel gitu ontel, empo, jengki gitu. Itu terkait sepedanya. Mbak. Kemudian ini di sebelah samping kanan kita ini ada dokar nih ya Mbak, dokar atau delman kalau orang sini. Nah, yang membuat saya penasaran yang di sebelah sana itu Mbak. Ini saya sering lihat, cuman ini di film-film kungfu Cina, waktu zaman kungfu Cina, kungfu master dan sebagainya. Ini bisa dijelaskan Mbak? Jadi Mas, ini namanya adalah rickshaw. Rickshaw itu adaptasi, bukan sih. Jadi di Indonesia itu kan ada namanya becak nih ya. Kok bisa ada becak di Indonesia? Maka dari itu kita cari tahu nih, ternyata becak itu adalah adaptasi, akulturasi dari rickshaw. Nah, rickshaw itu sendiri kan dia berasal dari Taiwan ya, Cina, Taiwan, bahkan ada Jepang juga. Nah, terus cara makainya juga pengunjungnya dia duduk di atas, terus yang bawah itu bukan kuda tapi manusia. Manusia itu kan menarik ya, menarik. Jadi penggeraknya manusia langsung ya. Penggeraknya adalah manusia. Dan di Indonesia sepertinya dia mengadaptasi becak, mengadaptasi rickshaw ini menjadi becak. Nah, maka dari itu kita tetap melestarikan namanya becak kayu. Becak kayu. Kalau zaman sekarang kan kayu mungkin masih ada ya, yang 1-2 ya. Iya, sekarang banyaknya bentor. Becak motor. Itu ceritanya. Oh, berarti kalau ini udah custom ya, hanya meniru dibuat bentuknya dibuat lagi gitu ya, untuk sebagai contoh dan juga barang yang ada di art center ini ya. Betul. Siap. Oke, Mbak Sima, nanti kita lanjut ke sebelah sana. Oke, Mbak Sima, kita udah berada di bagian motorcycle atau sepeda motor kuno ya, sepeda motor antik. Nah, ini saya penasaran ini Mbak, yang di belakang kita ini tertulis di situ Harley Davidson ya. Karena kan kalau saya tahunya Harley Davidson ya yang udah bentuk yang sekarang muge gitu loh. Nah, ini kok antik sekali. Nah, ini bisa dijelaskan mungkin tahun pembuatannya atau mungkin di sini tuh tahun berapa, kemudian berasal dari mana, negara mana. Jadi selain ada tadi kita ketemu sepeda, dokar, becak dan lain-lain, kita di sini juga ada yang namanya zona motor jadul ya. Zona motor jadul yang di sini ada namanya Harley Davidson. Ini adalah replika Harley Davidson pertama kali di dunia. Pertama kali di dunia. Yang kalau sekarang kan udah mugi-mugi besar. Kalau zaman dulu pertama kali di dunia di tahun 1904, 900-an awal, 19 abad awal, itu Harley menciptakan motor yang berbentuk seperti sepeda ontel ya. Memang saya melihat seperti bentuknya seperti sepeda ontel sekarang gitu loh. Nah, untuk kekasnya dia sendiri, dia berasal dari Las Vegas. Las Vegas ya. Di Amerika Las Vegas, ya. Amerika, betul. Cuma sekarang memang sudah tidak ada sama sekali motornya. Ini pun hanya sebagai replika dan pengetahuan bagi kita semua. Gitu. Bisa menjadi sebuah icon ya di art center ini ya. Betul. Oke Mbak, kita lanjut lagi.
Nah, oke Mbak, kita sekarang udah memasuki salah satu ruangan di Art Center yang saya lihat ini banyak-banyak apa namanya seperti batik, kemudian ada pakaian-pakaian kayak ini Nulala kostum ya, kostum kesenian ya, dan gambar-gambar kesenian seperti jaran kepang. Nah ini bisa dijelaskan Mbak, mungkin biar teman-teman jejak digital yang di Purworejo menjadi lebih tahu, yang di luar Purworejo menjadi tahu. Gitu. Silakan Mbak Sima. Ya, jadi kita sudah masuk di zona seni budaya, khususnya di zona kesenian ya, kesenian Purworejo. Jadi di dalam zona ini itu kita mengangkat kesenian yang ada di Purworejo seperti batik Kawung, Manggis, Gunungan, Warawaribang, batik khas Purworejo. Terus ada cengpoling, kesenian Purworejo juga. Terus ada ini di sini ada alat-alat musik dari jaran kepang, dari cengpoling, cekok mondol juga nanti ada di sana. Jadi terkait kesenian Purworejo. Terus juga salah satunya adalah Nulala ya, yang sudah kita kenal ya pasti Nulala Purworejo. Ikon Purworejo. Betul. Nah, saya mau cerita Mas terkait Nulala ini. Jadi Nulala pertama kali di Purworejo itu sebenarnya dia tidak menggunakan baju hitam, tapi hanya menggunakan hitam dan putih. Ya, dan itu sebenarnya tuh awal ceritanya Nulala itu sendiri hanyalah seperti teman-teman suka menari gitu ya, menari karena mungkin happy terus akhirnya terciptalah kalian Nulala. Bajunya masih seadanya, dan di Art Center ini kita mengusungkan tema periodik dari setiap baju Nulala. Nah, kalau yang di dalam sini ini sudah memasuki era tahun 1945 dan 70-an. Kalau sebelum masuk ke 45 kemerdekaan itu belum ada merah putih, cuma baju hitam-hitam aja Mas. Nah, terus masuklah ke era kemerdekaan, sudah ada warna merah putih di sini. Terus sudah berani menggunakan motif ya. Iya, motif, ornamen-ornamen. Terus baru masuk ke area 70-an, itu sudah ada pengaruh dari politik, sudah berani berunjuk kebolehan menggunakan rumbai-rumbai yang lainnya. Dan juga teman-teman perlu tahu, Nulala itu pertama kali dia tidak ada wanita, hanya laki-laki. Dan sudah memasuki di awal-awal tahun 2000-an itu sudah ada di sana, nanti teman-teman bisa lihat ada baju yang sudah memasuki area abad 2000, sudah lengkap semuanya laki-laki dan perempuan. Oke, gitu. Siap. Oke, ya kita lanjut lagi Mbak. Banyak-banyak dami-dami makanan tradisional ya, atau sampel ya. Nah ini bisa dijelaskan Mbak. Oke, jadi tadi kita masuk ke ruangan selanjutnya, itu ruangan zona khas makanan khas atau makanan tradisional yang ada di Purworejo. Selain itu juga kita di sini ketemu dengan barang-barang rumah tangga zaman dulu, yang kita mungkin bisa nostalgia lagi ya zaman dulu ya. Ini yang menarik nih kendinya ini Mbak. Iya, nah ini ada jenisnya Mas, Mas. Ini ada kendi susu sama kendi biasa. Ya, ini kendi susu khusus untuk tempat susu. Kalau kendi biasa ini kenapa banyak corongnya, itu nggak perlu diangkat, cuma tinggal dituang-tuangkan saja. Iya, ada celengan, ada alat makan yang lainnya. Iya, ini dibuat menyerupai. Iya. Berarti memang kendinya kendi susu ya, karena tadi bentuknya unik sekali gitu. Saya belum pernah melihat ya. Iya. Baru pertama kali ini. Oh, ini berarti kayak ceret ture ini menjadi. Nah, terus yang di sini nih Mas, di dalam lemari ini adalah serangkaian dami atau makanan khas Purworejo. Khas Purworejo di sini ada sego penak, terus ada gembel, ada geblek, ada susu kambing etawa, growol. Mungkin Masnya pernah makan salah satunya atau semuanya? Tadi sudah dijelaskan di sebelah sana. Banyak entah itu dari snack ringan ataupun makanan berat seperti tadi yang panjenengan bilang ada sego penek ya, itu sego penek lebih dikenal mungkin awalnya di daerah Ngandul ya, atau di daerah Bagelen, Purwodadi itu memang terkenal sekali, masuk geblek dan lain sebagainya. Nah, kalau yang di sini saya lihat lebih ke kue-kue umum ya. Bisa dijelaskan Mbak. Kalau di sini di lemari yang sebelah sini ini kita mengupkan makanan-makanan tradisional yang ada di Purworejo, bahkan juga ada di luar kota. Di luar Purworejo ada kayak
roti benik, ada bolu emprit, es potong gitu. Nah, tapi kita juga nggak sih ada kue lompong yang ya, masih ini berbau khas sekali ya, Purworejo, khas sekali Purworejo. sama dawet ireng gitu. Dawet ireng, dawet ireng ini emang khas Purworejo juga ya Mbak. Iya. Dari Butuh dan mungkin sekarang udah Banyak. kemana-mana Iya, lah ya untuk dawet ireng. Oke Mbak, kita lanjut lagi teman-teman, masih dengan Mbak Sima sebagai guider kita ya. Kita udah memasuki ruangan selanjutnya ini Mbak. Dan di sini saya lihat banyak barang-barang elektronik jadul ya. Iya. Nah ini bisa dijelaskan ini kita sekarang di ruangan apa ini Mbak? Oke, jadi ruangan selanjutnya itu adalah zona elektronik zaman dulu ya Pak ya. Ya, jadi di zona ini kita bisa bertemu nih terkait ada laptop jadul, ada komputer jadul, kalkulator, sampai juga HP. Nah, HP jadul. Iya. Ini kok menyebut HP jadul ini kok jenengan tertawa gitu ya. Mungkin ada apa ya? Cerita mengenai HP jadul, pengalaman mungkin Mbak Sima waktu mungkin pernah ya. Saya kira juga teman-teman jejak digital di rumah juga pastinya lah namanya HP jadul yang mungkin masih monoponik, poliponik ya, dari berbagai merek ya teman-teman. Nah, di sini kebetulan ada bermacam-macam merek. Oke, kembali lagi Mbak, yang tadi panjenengan agak menyebutkan HP jadul itu ketawa. Nah, bisa diceritakan pengalaman menggunakan HP jadul. Iya, jadi kan di lemari ini kan ada periodik nih ya Mas ya. Ada periodik, pertama ada pager sebelum ada HP, ada pager ya. Kemungkinan juga sekarang masih dipakai untuk di kedokteran. Terus ada masuk ke HP Motorola, terus HP Nokia ya. Nah, salah satunya HP yang unik nih teman-teman. Ini di sini HP Nokia 3310. Iya. Tahu nggak Mas? Selain HP ini dia tahan banting, saya juga punya cerita pengalaman seru. Nah, misalkan nih saya seru sekali nih teman-teman. Saya misalkan penasaran juga nih. Saya kan dulu masih kecil nih ya, masih kecil, terus saya kenal nih sama teman gitu. Cewek apa cowok? Cowok aja lah ya, kita bilang cowok gitu. Iya. Terus kan zaman saya belum punya HP, atau mungkin saya juga punya HP, tapi pulsa saya habis. Jadi saya bilang gini, saya nge-SMS pakai HP ini. Aku nggak punya pulsa. Ini aku pakai nomornya ibuku nih, jangan dibales ya, gitu kan. Zaman-zamannya kita kan pakai HP kayak gini ya, ya kayak gitu. Dan habis itu, ya dilanjut lagi Mbak. Habis itu setelah kita udah pakai HP yang masih nomor Nokia seperti ini, kita kan pasti mengikuti zaman ya Mas ya. Barulah masuk ke HP yang sudah touchscreen bahasanya kalau zaman-zaman ya, touchscreen. Layar sentuh gitu ya. Layar sentuh. Ini ya belum yang baru, nanti kemudian yang smartphone gitu ya Mbak. Nah, kalau yang HP gini kan dulu mungkin pernah mengalami fast SMS ngetik gitu loh. Tanpa kita melihat itu udah hafal tutnya. Iya. Iya. Jangan ngalami juga begitu. Iya, pasti. Langsung gini udah kekirim. Oke, ini juga ada VCD, LCD juga. Saya lihat ada Walkman juga, radio-radio. Oke. Kamera. Iya. Oke Mbak, terima kasih. Nanti kita lanjut ke ruang. Oke Mbak Sima, kita masih di ruangan yang sama di benda-benda elektronik tadi, tapi di sudut yang lain. Ini menarik sekali Mbak. Di belakang kita saya melihat ada lukisan ya, lebih tepatnya lukisan Wage Rudolf Supratman. Ya, kita tahulah sebagai orang asli Purworejo bahwa beliau ini merupakan pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, di sini mungkin bisa dijelaskan pemutar lagu tempo dulu atau jadul atau zaman dulu. Nah, bisa dijelaskan Mbak. Dan mungkin singkatnya ini lah kalau di sini seperti apa. Silakan. Jadi kita kan sebagai warga Purworejo ya patut bangga karena adanya Bapak W.R. Supratman yang pernah lahir di Purworejo sebagai pencipta lagu Indonesia Raya. Jadi kami juga menciptakan daya ingat kita terkait
oh siapa sih zaman dulu yang pernah bikin lagu Indonesia Raya, ternyata orang Purworejo. Jadilah kita membuat teks dari Indonesia Raya itu sendiri. Sama ini adalah biola, replika dari biolanya Bapak W.R. Supratman. Oh iya. Ya, jadi kita patut berbangga terkait itu. Selain itu juga di sebelah sana Mas ada wayang golek ya. Ada wayang goleknya Bapak W.R. Supratman. Itu juga sebagai pengetahuan bagi teman-teman semua yang mengunjungi ke Art Center. Kita juga mengangkat W.R. Supratman. Nah, kalau yang ini adalah namanya gramofon. Ya, gramofon itu digunakan di tahun 1950-an di Indonesia. Gramofon itu sendiri digunakan buat apa sih, Mas? Nah, gramofon itu untuk mendengarkan musik, Mas. Dia musiknya itu menggunakan semacam piringan hitam. Piringan hitam itu terus sudah terekam dalamnya, dan kita ini tidak menggunakan listrik sama sekali. Langsung saja setelah diputar baru dipaskan saja dan dia bisa mengeluarkan musik. Zaman sekarang gramofonnya mungkin sudah bagus-bagus ya. Masih ada mungkin zaman sekarang gramofon, tapi sudah tidak se legend ini. Ya, ini diambil di tahun 1920 sampai 50-an. Siap. Oke, terima kasih Mbak. Kita lanjut ke Oke teman-teman, Jejak Digital dimanapun Anda berada, kita masih bersama Mbak Sima. Kita udah memasuki ruangan selanjutnya nih Mbak. Nah ini bisa dijelaskan Mbak, ruang ini isinya apa aja gitu? Ya, jadi di zona ruangan yang selanjutnya itu kita masuk ke area permainan anak jadul, sama juga ada area pedagang-pedagang jadul. Jadi untuk pedagang-pedagang ini adalah makanan-makanan tradisional yang mungkin kita pernah lihat ya, dan mungkin sekarang juga udah jarang ada. Ini salah satunya adalah es, kalau saya tahu es pungpung, ya, atau es dungdung ya mungkin ya. Es dungdung. Es dungdung ya. Karena penjualnya kan sering itu salah satu alat gamelan ya. Yeah. Jadi suaranya kan tung tung atau pung pung. Nah, ya, jadi lebih dikenal pada saat kita anak-anak atau mungkin sampai sekarang ya es dungdung. Es dungdung ya. Oke, next. Terus ini yang selanjutnya. Ini ada namanya gerobak dari Sate Winong. Sate Winong itu kan dari daerah Winong. Jadi saya mau cerita terkait Sate Winong. Zaman dulu Sate Winong itu dia mereka yang berjualan tidak di depan tidak berjalan-jalan Pak, tapi mereka berjualan di depan restoran, gitu kan, di depan restoran, tapi jadi berkolaborasi sama restoran-restoran lain. Selain itu juga setelah restoran pada tutup mereka jalan-jalan, udah jalan-jalan, jadi kayak bener-bener pedagang keliling gitu. Dan sekarang mereka sudah memiliki tempat sendiri, jadi itu evolusi dari Sate Winong. Ya, dari pikulan sekarang sudah ada tempat sendiri yang mungkin salah satu yang terkenal di Winong Pak Mustafa itu dan Sate Winong juga tersebar di seluruh tempat-tempat di Purworejo ya. Memang yang terkenal tempatnya di sana. Terus next kita ke yang ujung. Nah, kalau yang ujung ini pedagang atau gerobak ya, gerobak dari es dawet ireng. Dawet ireng gerobaknya seperti ini. Yang kita kenal kalau di Purworejo legendnya dawet ireng jembatan putih. Iya, jangan disingkat tapi ya. Iya. Oke, terus nah tadi ada pedagang jadul ke area-area itu, terus kita masuk ke permainan lama. Mas, ini ada long bumbung ya, mungkin teman-teman di rumah tahu ya long bumbung. Pasti yang di era-era 90-an atau 80-an sudah tidak asing lagi dengan long bumbung ini Mbak. Tapi zaman sekarang juga masih sering ya? Masih sering ya? Walaupun sekarang kan karena mungkin di area perkotaan untuk mencari bumbung susah juga, mungkin mahal. Nah sekarang banyak long pralon itu Mbak. Long pralon, pakainya pralon. Lebih simple. Pakainya sama, pakai spiritus. Kalau ini kan dulu ada yang pakai karbit, ada yang pakai minyak tanah, ya. Yang sekarang pakai spiritus. Oke, ini ada yang lainnya juga. Terus kita next masuk ke lemari Pak. Ada di sana ada ya. Nah, kalau ini sudah zaman 2000-an mungkin ya, 90-2000-an.
Ini juga sudah dikenal permainan anak teman-teman di rumah juga. Ada lato-lato yang kemarin terkenal ya. Kemarin booming lagi. Betul, ini ada Viral lato-lato. lagi. Ternyata bukan lato-lato namanya. Lato-lato dikenal di luar Jawa. Kalau kita kenalnya adalah etek-etek. Oh iya, etek-etek. Iya, terus ada layang-layang, tazos. Iya, tazos. Iya, tazos itu kan yang dirangkai seperti dari jajan itu ya. Dari jajan ciki-ciki. Betul. Terus ada kapal otok-otok, ini teman-teman yang bernostalgia. Iya, khas juga itu. Waktu saya kecil juga sering juga itu Mbak, karena kalau dipakai apa itu minyak tanah, iya. itu kan ini terus muter di bak hitam itu ya. Kemudian ada gangsing juga ya Mbak. Iya betul, gangsing kayu ya yang zaman dulu ya, ditarik gitu. Terus ada bekel, terus Tamiya. Tamiya itu biasanya tuh teman-teman cowok tuh suka banget Tamiya, sampai ada tempatnya itu ya. Iya. Terus ada kelereng, gacoannya. Iya. Atau dir atau sting ya kalau orang Jawa bilang. Terus juga ada Halma, Barbie Mini. Jadi kita tuh di sini membuat teman-teman pengunjung yang datang ke sini, oh aku bisa dolanan ini, permainan ini. Iya, juga biar diharapkan bernostalgia. Betul, diharapkan juga permainan ini bisa up lagi ya teman-teman ya, bisa kita lestarikan lagi. Karena sekarang kan lebih banyak main HP, gadget, gadget. Ya. Ini adalah area wayang gagrag Kaligesingan atau gagrag Baglenan. Jadi mungkin teman-teman Purworejo yang belum tahu, Purworejo itu punya wayang khas. Wayang khasnya itu adalah gagrag Kaligesingan atau gagrag Baglenan. Saya juga baru tahu. Baru tahu ya. Iya. Jadi wayang ini juga sama, tidak jauh dari sejarah wayang Solo, wayang Yogyakarta. Jadi perbedaannya apa sih kira-kira? Nah, kalau Yogyakarta itu kan wayangnya besar-besar. Nah, kalau Solo itu ramping. Kalau Purworejo, wayang gagrag Kaligesingan atau Baglenan itu dia adalah standar. Wayangnya bentuknya standar. Dan mereka ini yang membuat sekarang sudah jarang. Sudah jarang ada teman-teman yang bisa membuat wayang gagrag Kaligesingan. Ini saja sudah dibuat oleh keturunan asli Ki Kartoguno, yang beliau yang menciptakan wayang gagrag ini, namanya Bapak Ki Partono. Dia ada di Desa Dewi. Desa Dewi, Kecamatan Bayan ya, betul. Mbak? Oh iya. Ya oke teman-teman jejak digital dimanapun teman-teman berada, kita sudah memasuki ruangan yang selanjutnya, masih bersama Mbak Sima. Minta tolong nanti dijelaskan ini Mbak Sima, kita masuk di ruangan apa atau zona apa ini? Silakan. Oke. Jadi di Art Center itu kita kan tadi ada 3 bagian ya, kita sudah 2 ya. Yang ketiga inilah zona periodik. Dan perlu teman-teman tahu, sama Mas Eko juga tahu, di Art Center Purworejo terdapat koleksi kesehatan yang dibahkan dari Museum Kesehatan Surabaya. Itu memberikan barang-barangnya semua ke Art Center. Nanti kita bisa lihat di sana. Terus di ruang zona periodik ini terdapat berbagai tempat nih Mas. Ada zona ruang SD di tahun 1970-an. Nah, ini kita dari 1970-an. Terus nanti ada ruang kesehatan tradisional, ruang kesehatan modern, terus ada ruang kenangan, sama ada ruang bupati. Gitu. Nah, jadi kita ada di ruang SD tahun 1970-an. Oke, kita lanjut. Ya, oke teman-teman, kita masih berlanjut ya. Perjalanannya masih agak lumayan panjang nih untuk mengeksplor Art Center di Kabupaten Purworejo. Nah, ini kita sudah memasuki, kalau saya tidak salah, ini ruangan yang tadi Mbak Sima sampaikan untuk alat-alat kesehatan ya, atau medical center lah mungkin di sini ya. Nah, ini bisa dijelaskan Mbak, kira-kira yang perlu teman-teman jejak digital tahu yang di rumah itu apa aja gitu. Silakan Mbak. Oke, jadi di ruangan ini namanya ruangan Dr. Haryadi. Kenapa ruangan Dr. Haryadi? Karena beliaunya yang penggugah, pemilik dari barang-barang di sini teman-teman.
Jadi barang-barang di sini yang dari Museum Kesehatan di Surabaya itu dibawakan semua ke Art Center Purworejo. Ada kesehatan tradisional dan ada kesehatan modern. Nah di ruangan ini khusus untuk kesehatan modern. Oh gitu. Iya, nah ini adalah cerita singkat, mungkin ini adalah jejak-jejak dari Dr. Haryadi ya. Di atas itu ada fotonya Bapak Haryadi dan ini ada foto pengambil aura. Jadi Dr. Haryadi itu selain jadi dokter, beliau juga jadi peneliti kesehatan. Cuma teman-teman yang akan unik nantinya, beliau tidak hanya meneliti kesehatan secara modern saja, tapi juga secara tradisional, juga secara spiritual. Begitu. Nanti akan ada cerita yang sangat menarik. Oh iya. Ya, oke, teman-teman jejak digital, kita sudah menuju ke ruangan selanjutnya. Bisa dijelaskan Mbak Sima ini ruangan apa ini? Oke, ini adalah ruang kenangan ya, yang suka mengenang masa lalu. Ya, jadi di ruangan ini kita mengenang para tokoh Purworejo. Selain itu juga bupati yang pertama kali di Purworejo hingga bupati sekarang. Selain itu juga ada Bapak Ibu Presiden dari zaman dulu sampai sekarang. Oh gitu. Gitu, Indonesia khususnya. Oh iya, berarti ada dari Raden Adipati Aryo Cokronegoro dan sampai ke selanjutnya sampai bupati sekarang Iya, gitu ya. betul. Dan juga tokoh-tokoh Purworejo yang menjadi tokoh nasional yang Indonesia. menjadi tokoh nasional Indonesia. Ya oke teman-teman jadital yang dimanapun Anda berada, kita sudah, ini ruangan terakhir ini ya Mbak? Betul. Ini ruangan terakhir yang ada di Art Center Kabupaten Purworejo. Nah ini nanti Mbak Sima akan menjelaskan kira-kira barang-barang apa aja dan ini ruangan apa gitu, supaya teman-teman menjadi lebih tahu. Oke. Ya, silakan Mbak. Jadi ini kita dari ruang tradisional, itu untuk ruang khusus kesehatan tradisional. Jadi kalau kita jadi ingat ada ruang kesehatan modern. Nah, Pak dokter juga meneliti terkait kesehatan tradisional. Nah, di sini adalah ruangan dan berbagai macam barang-barangnya. Nah, salah satunya ini Mas yang mungkin kita bisa tahu ya sebagai eye-catching ya mungkin ya. Jadi tertarik kenapa ada tulang. Di sini ada tulang, ada keranda, ada tulang. Ini asli ya Tulang Mbak? manusia Kerangka asli. manusia asli Betul. ya? Ada kerangka manusia asli di sini yang digunakan untuk diteliti dalam dunia kedokteran. Jadi beliau tuh meneliti di dalam tubuh manusia itu tulangnya seperti apa. Nah ini adalah alatnya, ini adalah tulang-tulang yang diteliti. Selain itu juga di dalam sini tuh ada dua sih Mbak, ada dua kotak. Nah iya, dua peti kotak ya. yang satunya, iya betul, peti yang satunya itu adalah peti tengkorak atau tulang belulang manusia asli dari Bali. Oh, Iya. yang dari desa Trunyan itu Betul. mungkin? Oh gitu. Jadi teman-teman di rumah perlu tahu di Bali itu terdapat salah satu desa namanya Desa Trunyan. Itu jika ada pemakaman mayatnya itu tidak dikubur atau tidak dibakar, tapi hanya diletakkan saja di bawah pohon Trunyan. Oh, berarti itu memang khusus di Iya. desa Trunyan. Betul, dan itu Kalau diteliti. pernah saya membaca sebuah artikel kalau Trunyan itu merupakan kepanjangan dari Taru dan Menyan. Tadi sudah menyantul. Oh iya, betul ya? Iya. Oh iya, iya. Gitu. Jadi beliau juga meneliti dari pakar-pakar kesehatan itu meneliti kok bisa sih gitu ya, kok bisa sih mayat atau orang-orang yang sudah meninggal saat dimakamkan di sana ditaruh saja dan kira-kira sistemnya seperti apa gitu, diteliti oleh para dokter. Oh gitu. Itu termasuk kesehatan tradisional. Kita bisa lihat yang lain. Oke Mbak, ini saya agak penasaran ini ya. Di sini kalau di tulisan ini kan Nini Towo itu ya, Nini Towo gitu. Kalau mungkin sekilas saya tahunya ini jahe langkung ya, kayak bentuk jahe langkung. Iya. Mengulang tadi yang mungkin pas kita ada di ruangan kesehatan modern ya gitu. Jenengan mau ada cerita menarik, cerita unik. Nah, yang cerita unik itu yang dimaksud seperti apa gitu? Bisa dijelaskan ke teman-teman jejak digital di rumah. Ya. Cerita unik dari ini adalah penelitian terkait kesehatan tradisional. Jadi kebanyakan itu kan terkait sains dan hal-hal seperti itu kan saling bertolak belakang ya. Iya. Terus jadi akhirnya Bapak peneliti, Bapak dokter meneliti juga terkait kesehatan spiritual.
Nah, spiritual itu seperti apa? Kalau nanti teman-teman di sana ada tadi kita lihat ada kitab-kitab, ada kitab-kitab berbagai agama yang ada di ruang yang kenangan ada di tadi ruang itu kenangan tadi. tadi. Nah, di sini juga ada nih teman-teman, namanya semacam koleksi seperti ini nih cowok, ada juga Jai Langkung, sama nanti di sana ada santet. Jadi kenapa kok ada hal-hal seperti itu sih di art center gitu. Jadi untuk pengetahuan teman-teman semuanya, pengetahuan terkait kesehatan tradisional dalam artian kesehatan spiritual. Beliau para dokter meneliti kira-kira apa hubungannya hal-hal seperti ini dengan kekuatan mental kita. Begitu. Jadi ada hubungannya ya teman-teman ya. Gitu. Berarti memadupadankan atau mensinkronkan antara sains atau ilmu pengetahuan, logika dengan spiritual. Betul. Iya. Jadi jangan anggap mistis atau klinik ya, karena memang di sini ternyata dipelajari, dianalisa dan diteliti oleh dokter-dokter atau tim dokter yang ahli juga. Oke nih, ini menarik ini Mbak, karena sempat menjadi polemik atau viral ya beberapa waktu yang lalu. Mungkin teman-teman di rumah juga ada yang mengikuti ya. Ini di sini tertulis benda-benda yang berhubungan dengan santet ya. Betul. Yang tadi Mbak Sima jelaskan. Nah ini kira-kira mohon dijelaskan lagi Mbak. Ini biar teman-teman tahu gitu ya, lebih paham ya. Iya. Nah tadi kita sudah paham ya terkait kesehatan spiritual tadi. Ada jadi ini Langkung, konteksnya ya, spiritual ya. Betul. Kesehatan spiritual. Nah ini adalah salah satu penelitian juga yang dilakukan oleh Dr. Haryadi terkait santet. Jadi kalau orang-orang mikir santet itu adalah ilmu gaib ya, ilmu hitam gitu. Nah beliaunya juga meneliti nih, ternyata ada juga ilmunya, ternyata ilmu santet itu ada, dan ini adalah barang-barang santet ya, ini adalah barang santet yang dari dukun atau bahasanya orang yang ahli. Kemudian ini ada juga barang dari korban santet. Itu ternyata emang kita nggak bisa memungkiri ya Pak ya, Mas, kita nggak bisa memungkiri kalau ternyata emang hal-hal seperti itu memang ada nyata adanya. Ini adalah barang-barangnya, senjata-senjatanya. Kemudian nggak cuma ada barangnya aja, tapi juga gimana sih cara menangkal itu semua. Ini dia di sini. Ini udah memasuki kawasan untuk tolak bala ya, misalnya ada tanduk rusa, ada penolak bala dari berbagai kepercayaan. Dari Bali ada, terus ini yang yin dan yang itu penolak bala, terus ada tapal kuda, duri landak, terus ada juga minyak pemikat, dan minyak pemikat, terus ini ada jimat. Jadi hal-hal barang-barang ini tuh juga diteliti gimana hubungannya dengan santet itu sendiri. Itu terkait santet dan untuk kekuatan spiritual. Oke teman-teman, Jejak Digital dimanapun Anda berada, sudah waktunya kita berpisah ya. Tadi sudah perjalanan panjang dari awal kita masuk untuk mengeksplor Art Center Kabupaten Purworejo, dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Mbak Sima yang telah meluangkan waktu berkenan untuk menemani kami dari tim Jejak Digital untuk memberikan informasi agar supaya teman-teman Jejak Digital di rumah yang tahu menjadi lebih tahu dan yang belum tahu menjadi tahu gitu. Dan untuk teman-teman perlu ketahui, nanti Mbak Sima akan memberikan informasi bagaimana sih kalau teman-teman Jejak Digital di rumah mau berkunjung ke Art Center Kabupaten Purworejo. Mungkin ada yang belum tahu lokasinya, atau mungkin jam kunjungnya jam berapa aja dan bukanya setiap hari apa gitu, nanti akan dijelaskan Mbak Sima. Dan juga nanti mungkin akan disebutkan Instagram baik dari Art Center ya, jangan lupa follow. Nanti akan di-spill juga nih, pasti teman-teman penasaran nih ya, IG-nya Mbak Sima itu apa. Nanti bisa di-spill kok, tenang aja. Oke Mbak, silakan. Oke, terima kasih Mas Eko dan kru, teman-teman semuanya telah berkunjung ke Art Center Purworejo. Dan saya juga senang sekali bisa membagikan pengetahuan terkait kesenian dan lain-lain yang ada di Purworejo. Yang dari tahu makin tahu, yang nggak tahu jadi tahu. Betul sekali. Oke, nah jadi untuk teman-teman semua di rumah, teman-teman bisa banget main ke Purworejo, ke Art Center Purworejo khususnya di setiap hari. Jadi Art Center Purworejo buka setiap hari teman-teman, dari jam 8 pagi sampai jam setengah 4 sore.
gitu. Terus juga ada tiketnya teman-teman. Kalau tiketnya langsung terusan ke Museum Tesanaji. Untuk dewasa itu Rp5.000 per orang, dan untuk pelajar Rp2.500 per orang. Iya, sangat murah sekali. Mungkin apa ya teman-teman, dengan pengetahuan yang ada, yang apa teman-teman dapatkan dengan tiket segitu, wah itu udah worth it lah, sangat worth it sekali gitu loh. Oke. Oh iya. Ya, jadi IG-nya itu tadi lupa. Teman-teman penasaran. Teman-teman juga jangan lupa untuk follow IG-nya Art Center Purworejo, yaitu @artcenterpurworejo. Follow aja, terus jangan lupa tag kalau kalian ambil foto, video dan lain sebagainya. Video IG-nya saya boleh juga Istri Putri Sima ya, Istri Putri SHM. Oh, itu IG saya. Istri Putri SHM. Oh, @Istri Putri SHM. Ya, jangan lupa tuh, nanti akan kita tampilkan di bawah ya, atau di deskripsi gitu. Oke teman-teman, cukup sekian dulu perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan share video ini agar supaya kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang lebih baik tentang kebudayaan, tentang tempat-tempat bersejarah, kesenian yang ada di Kabupaten Purworejo. Terima kasih teman-teman. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.